dari sholat, dari puasa dan lain sebagainya. Akhirnya sahabat tadi jawab, qalu bala, nggih ya Rasulullah. Qala Rasulullah, dzikrullah. Maka jawab Rasulullah bahwa amalan yang terbaik dari sekian amalan-amalan yang kalian lakukan adalah zikir kepada Allah. Maka zikir kepada Allah itu adalah puncak dari segala amal kebaikan. Makanya Rasulullah telah mengajari kepada kita ajaran itu kepada Mu'ad. Ya Mu'ad, saya cinta kepadamu, saya memilih kepadamu, saya berwasiat kepadamu, jangan kau tinggalkan doa ini ya Mu'ad. Allah setelah sholat 5 waktu. Jadi sahabat Mu'ad diwasiati Rasulullah, dipesan Rasulullah, jangan kau tinggalkan doa setelah sholat 5 waktu. Napa niku doanya singkat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah pertolongan kepadaku untuk bisa mengingatmu. Ya Allah, berilah pertolongan kepadaku untuk bisa mensyukuri nikmatmu. Ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan tolonglah kami ya Allah untuk bisa beribadah kepadamu dengan istiqomah, dengan baik. Wa husni ibadatik. Maka doa ini misalnya diwasiatkan kepada Mu'ad, juga diwasiatkan kepada kita semua sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah jangan sampai meninggalkan doa ini. Ala dzikrika, ini ala dzikrika wa husni wa su'ala, ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, itu doa tidak boleh ditinggalkan setiap habis sholat 5 waktu. Doanya singkat dan mudah dihafalkan. Nah, ala dzikrika, ya Allah berilah kami untuk bisa berzikir kepadamu. Nah, kita untuk bisa melaksanakan zikir kepada Allah tanpa ada bantuan dari Allah tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka sehari-hari kita banyak waktu yang longgar, waktu yang luang tidak digunakan untuk zikir kepada Allah, tapi digunakan untuk nonton YouTube. Nah, ini adalah satu kesalahan yang harus kita perbaiki. Nah, ini misalnya panjenengan berkendaraan keluar kota, nah kan menengai. Nah, itu di tempat kendaraan itu sangat penting
untuk zikir kepada Allah, karena kita dalam bahaya. Kita nggak ada yang aman dalam bahaya. Misalnya ketika kita berkendaraan di tol, nah, kita kan nggak pernah mikir nanti nyeliot ke kanan, nyeliot ke kiri. Nah itu. Maka dengan zikir kepada Allah, fadhkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Maka berzikirlah kalian kepadaku, pasti aku akan ingat kepada kalian. Jadi ketika kita banyak melupakan Allah, kita juga banyak dilupakan Allah. Ketika kita banyak zikir kepada Allah, maka kita selalu bersama Allah. Fadhkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian kufur, ingkar kepadaku. Nah, syukur, la dzikrika wa syukrika. Nah, mensyukuri nikmatnya Allah ya enggak gampang. Banyak orang-orang yang bilang bersyukur, tapi kenyataannya ketika kebanyakan manusia mendapatkan kelimpahan nikmat, jarang maca alhamdulillah. Nah, niki nek mboten ditolong karo Gusti Allah, nggih mboten saged mengucapkan alhamdulillah. Jadi kelihatannya alhamdulillah sederhana, tapi memberikan nilai yang sangat hebat, yaitu kita akan diterima syukur kita. Nah, ketika kita bisa bersyukur, jangan khawatir nikmat itu akan berkurang, ditambah karo Gusti Allah. Nah, ayat yang sering kita baca, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, pasti aku akan menambah kenikmatan itu. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Hanya jangan sampai kita habis apapun saja mengucapkan alhamdulillah. Ahabul kalam indallah arbaun. Sesungguhnya ucapan yang paling disenangi Allah itu ada 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ketika kita sering membaca kalimat tersebut, berarti kita disayang Allah. Nah, ini harus kita baca minimal 100 kali setiap 1 hari 1 malam. Karena bacaan yang sangat hebat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah. Allah suci dari segala macam persekutuan. Allah sendiri. Jadi tidak ada bantuan apapun saja dalam kekuasaan Allah. Subhanallah. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Tidak ada yang berhak untuk dipuji kecuali Allah. Maka ulama ahli kalam membagi pujian itu ada 4. Qadim ala kudus, kudus ala qadim, qadim ala qadim, kudus ala kudus. Tapi sebenarnya ini hanya penafsiran.
Pujian itu hanya milik Allah, karena Allah lah yang menciptakan semua kita. Tapi bukan berarti kita nggak boleh menghargai kepada orang lain. Yaitu satu, kudus ala qadim, bersyukurnya atau bersyukurnya seorang hamba kepada zat yang mencipta, yaitu Allah. Kemudian setelah kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan membalas kesyukuran kita. Allah juga bersyukur. Qadim ala kudus, yaitu Allah akan memuji kita, membanggakan kita. Makanya ketika kita membaca tasbih, membaca wirid, dzikir, itu diumumkan nama kita di dunia malaikat, alam malakut sana. Jadi nama kita viral di alam malakut. Nah, kita nggak usah mencari keviralan di dunia, tapi bagaimana nama kita viral di alam malakut sana. Nah, apa bedanya viral nanggone donya mbek viral nanggone alam malakut sana? Nanggone donya hanya sekedar dapat pujian. Sekarang ini kalau ya jadi YouTuber ya oleh titik-titik nanggone YouTube. Itu tok. Bahkan ketika viral tidak dibarengi bersyukur kepada Allah, maka keviralannya akan menghapus pahala. Ini aja sampai kita seneng viral mari ngono, seneng dipuji wong. Nah, itu termasuk riya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya takuti bukan umatku nanti menyembah berhala, tapi yang aku takuti umatku di zaman akhir adalah melakukan asyirkul asghar, yaitu syirik kecil-kecilan. Apa syirik kecil-kecilan? Adalah riya. Riya itu kalau dipamerkan, kalau disimpan dalam hati namanya ujub, bangga nanggone amali. Makanya kita nggak boleh bangga dengan amal kita. Cukup ketika kita ditakdirkan oleh Allah pagi hari ini bisa melaksanakan jamaah, cukup kita baca alhamdulillah. Alhamdulillah saya ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan sholat jamaah. Karena kita tidak mungkin ketika mboten wonten takdir Gusti Allah kita bisa datang di tempat yang mulia niki, tempat majelis taklim setelah sholat jamaah. Niku mboten dikersakno Gusti Allah, tidak mungkin. Makanya kita sekalipun tetangga kita, teman-teman kita banyak yang berhalangan hadir, kita ucapkan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk hadir. Ketika kita ucapkan alhamdulillah, berarti menetralisir daripada sifat ujub di hati kita. Ini sifat ujub nggak boleh dilanggengkan, nggak boleh diamalkan. Nah, niki adalah sifat ujub. Ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah pertolongan kepadaku untuk bisa beribadah dengan baik. Ibadah dengan baik adalah ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Wa husni ibadati.
Makanya ketika kita melaksanakan sunnah dari yang kecil-kecil, setiap mau keluar masuk keluar dari kamar mandi itu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, keluar dari kamar mandi ya napa? Ghufranak. Nah, itu ana sing ghufranaka. Ya Allah, panjenengan ampuni kula, alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wa afani. Jadi panjenengan disuruh membaca alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wa afani. Itu adalah sunnah-sunnah yang kecil. Nah, nanti kita akan merambah pada sunnah-sunnah yang besar. Wa husni ibadatik. Maka subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah adalah merupakan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, karena ketika kita baca setiap hari 100 kali, maka Allah akan menghapus dosa kita, merontokkan dosa kita dari seperti pohon yang merontokkan daun-daunnya. Jadi daun pohon kalau sudah kering kan rontok. Nah, itu adalah bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, bagaimana dengan istighfar? Istighfar secara khusus. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah, itu kita baca terutama menjelang subuh. Nah, sapa wonge sing membaca istighfar pada waktu menjelang subuh, sedurunge adzan subuh, kita baca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, kita akan diberi 4 kemanfaatan. As-sabirin, kita akan diberi kesabaran. Kesabaran, hatinya tenang, hatinya enggak pernah galau. Mergo kesabaran adalah kelapangan hati. As-sabirin. Nah, ketika orang itu diberi kesabaran, maka ketika dia melihat sesuatu yang enggak enak, ya dibalik nang nggone Gusti Allah. Allah ini adalah untuk menguji kita. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka berilah kabar gembira bagi mereka yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika dia ditimpa sesuatu yang enggak mengenakkan dalam hati. Nah, alladzina idza asaban musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan sesungguhnya kami datangnya dari Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Ini adalah filosofi daripada orang yang sabar. Lah, mempraktekkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu ya gak angel. Mau mboten gampang. Angel nek mboten ditulung karo Gusti Allah. Maka ketika panjenengan kepingin diberi kesabaran, kuncinya adalah membaca istighfar, wabil asharihum yastaghfirun, yaitu membaca istighfar menjelang subuh atau waktu sahur. Nah, yang nomor 2 adalah as-sabirina wal qanitina. Kita akan diberi wasodikina. Yang kedua adalah wasodikina. Kita akan diberi
menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang kumandel nggone Gusti Allah. Apapun saja yang diceritakan oleh Rasulullah itu adalah sebuah kebenaran. Nah, gampang mengikuti petunjuk Allah niki nek mboten wong sing diparingi kejujuran nggih angel. Makanya Allah telah berfirman, fa amma man a'ta wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka adapun orang-orang yang telah memberi dan dia takwa serta dia membenarkan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dengan kebaikan itu, maka fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan memudahkan kebaikan-kebaikan yang terjadi pada hari itu. Wa man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Nah, adapun orang yang tidak jujur, tidak percaya dengan janji-janji Allah, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan adapun orang yang bakhil, wa amma man bakhila wastaghna, dan dia merasa bangga dengan hartanya, aku wis sugih, gak mungkin bisa melarat. Nah, itu adalah bangga dengan hartanya. Wastaghna, merasa cukup dengan hartanya. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia tidak percaya kepada apa yang dijanjikan oleh Allah. Maka ketika dia bakhil dan dia mempercayai bahwa hartanya akan menyelamatkan dirinya, dan dia tidak percaya kepada hal-hal yang sifatnya baik yang dijanjikan oleh Allah, maka justru sebaliknya, fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah akan memudahkan kesulitan demi kesulitan akan menimpa kepada orang itu. Setengah tafsir adalah, setengah mufasir memberikan penafsiran lil usra itu adalah neraka. Makanya kita harus percaya wasiddiqin. Yang ketiga wal qanitin, orang yang membaca istighfar menjelang subuh akan diberi ketaatan kepada Allah. Al-qanitin, ditambah suwe tambah api istiqomah wal qanitin. Nah, ini panjenengan sehari-hari kan tiap hari datang ke masjid seperti ini. Ini berarti wal qanitin, panjenengan diberi ketaatan. Nah, satu hari kok panjenengan gak bisa hadir karena keturun, nah, maka kita bakal menyesal. Astagfirullahaladzim, apa aku kok mau bengi tidur terlalu malam sehingga aku gak iso jamaah subuh berangkat nonggone masjid. Nah, itu penyesalan ojo sampai dibuat putus asa ya, karena semuanya itu adalah datangnya dari Allah, mungkin untuk menguji kita. Fasanuyassiruhu lil usra, karena wal qanitina, panjenengan bakal diberi ketaatan wal qanitina. Kemudian yang terakhir wal munfikina, panjenengan bakal diberi
hati yang lapang, yang gemar bersedekah, gemar berinfak, maka sedekah, infak itu selalu disamakan dengan sholat. Aqimus sholah wa atuz zakah, dirikan sholat dan tunaikan zakat, tunaikan sedekah. Nek panjenengan sholat kudu zakat, sholate panjenengan boten diterima karo Gusti Allah nek boten wonten infak, boten wonten zakat. Nek tentu wong zakat sing zakat yang sudah kewajiban. Misalnya panjenengan diberi kekayaan bisa membeli emas 93 gram, berarti panjenengan wis wajib zakat karena sudah satu nisab. Atau kurang dari satu nisab, panjenengan infak sedekah. Nek satu nisab kan wonten ketentuane 2,5% harus kita keluarkan. Tapi nek infak sedekah itu di luar aturan-aturan main. Zakat kan ada dua, zakat mal, zakat fitrah. Zakat mal, panjenengan duwe bisnis dagang, duwe bisnis peternakan, duwe bisnis macam-macam niku wajib dihitung satu nisabnya adalah 93 gram. Nah, panjenengan wis wajib, maka dalam 1 tahun panjenengan kudu ngetokno 2,5%. Nah, 2,5%-nya itu harus kita keluarkan. Nek zakat fitrah, selama orang itu punya kelebihan pada waktu malam hari raya Idul Fitri untuk makan besok kok ono kelebihan, itu wajib zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat nafsi, zakat yang terkait dengan diri kita, yaitu terkait dengan puasa. Nah, ini wal munfikina, maka kita diberi oleh Allah gemar berinfak, bersedekah. Berarti ketika kita diberi munfikina berarti duwe duit, berarti lancar rezeki. Amin ya rabbal alamin. Ane aja umroh tok wae. Umroh niku wis wajib pertama, nek wajib kedua niku wis gak wajib, sunah. Nah, wong saiki kan seneng umroh tiap tahun, tapi karo infak pelite masyaallah. Nah, niki. Nah, jadi aja sampai kita umroh terus tapi zakate mboten diperhatikan, iki mboten sae. Nah, jadi umroh oke, tapi zakate ya kudu diperhitungkan. Jangan sampai kita haji umroh padahal wis tahu haji, wis tahu umroh, tapi nah saya rindu kota Mekah, kota Madinah. Ya Rasulullah lebih cinta kepada orang yang rindu kepada fakir miskin, nah, daripada rindu kepada Mekah Madinah. Maksudnya apa? Nek panjenengan wis tahu Mekah Madinah, luwih apik harta bendane disisihkan kanggo perjuangan di jalan Allah. Para bapak, para ibu, para sedherek ingkang hormati, Akhraj Ahmad Abdurrahman bin Ghanim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala qabla ayyan syarifa wa yusniya rijlahum min salatil maghrib was subhi
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir asra marratin, dengan 10 kali kataballahu lahu bikulli wahidatin asra hasanatin wa maha asru sayiatin wa rafa'a lahu asra darajatin wa kanat lahu khizzan min kulli makruhin wa khizzan minasyaitonir rajim. Jadi sing sapa wonge, barang siapa yang setelah sholat subuh belum buyar, setelah sholat subuh atau sholat maghrib belum buyar, belum merubah kakinya, masih tetap posisi duduk iftiros, jadi mari tahiyat akhir mboten merubah sakmarine sholat subuh, sakmarine sholat maghrib, langsung maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir asra marrat. Panjenengan maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 10 kali, maka kataballahu bikulli wahidatin asra hasanatin, maka bacaan itu setiap 1 kali bisa bikulli wahidatin asra hasanatin, setiap 1 kali bisa menghapus daripada 10 kejelekan. Wa rafa'alahu darajatin, lan bisa mengangkat 10 derajat. Wa kanat lahu hirzan min kulli makruhin, panjenengan bakal terjaga dari kejadian-kejadian musibah. Warkizan minasyaiton, dan dijaga dari gangguan setan. Walam yakhillu lahu lidzanbin ayudrikahu illa syirka wa kana min fadlinas. Dan walam yakhilla lidzanbin ayudrikahu illa syirka, maka tidak ada dosa yang akan menghapus daripada pahala-pahala itu kecuali syirik. Nah, wis syirik wis entek kabeh. Wa kana min fadlinas, dan panjenengan termasuk orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah niki monggo sewaktu-waktu nek panjenengan longgar, panjenengan waos 10 kali. Nek jadi imam ya nek 10 kali ya terlalu panjang. Biasanya makmum itu kan cepat-cepat mulih. Karena jenenge Nabi, idza amma ahadukum falyukhaffif, jika kalian menjadi imam maka ringankanlah. Nah, termasuk wirid niki nek mboten wonten undur monggo dilakoni sekali-kali ping 10. Nek iso nggih ping 10 iku iso menghapus dosa 10, mengangkat derajat 10, dan kita akan dijaga dari musibah-musibah yang terjadi pada hari itu. Dan yang paling penting, setan tidak bisa menggoda kita karena kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita baca
menjadi manfaat dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi nama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa adimis sultan walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.